Kalau kita pro terhadap kebijakan misalnya yang mendukung berpihak kepada perempuan, maka tentu saja ya kita jangan membuat klasifikasi perempuan laki-laki itu. Kita di otak kita itu ya antara perempuan laki-laki ya sama aja, hanya persoalan beda jenis kelamin aja, itu aja. Nah kira-kira begitu. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan perempuan yang kayak gini. Tetapi bagaimana caranya misal perempuan bisa masuk dunia politik mungkin? Agar kamu misalnya bisa masuk politik, apa yang harus saya lakukan kan gitu? Nah, yang pertama tentu saja ya harus jadi aktivis. Karena dengan model pemilihan langsung dan terbuka ini harus berbasis aktivis kalau kamu tidak terkenal. Ada aktivitas di masyarakat sehingga masyarakat mengenal kita itu karena aktivitas tertentu. Misalnya, oh Amel ini dia misalnya seringkali berkampanye ke kita tentang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Damar Banten dimanapun berada, senang sekali saya Saidatul Mardiah, kerap dipanggil Saidah, bisa menemani sahabat semua di program Bincang Ringan Padat Bermakna. Kali ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Di sini ada Bapak Agus Maulana ya Pak ya. Boleh dong Pak diperkenalkan terlebih dahulu kepada sahabat Damar Banten. Oke, assalamualaikum sahabat Damar Banten. Sahabat Damar Banten, nama saya Agus Maulana. Saat ini saya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Nasdem Dapil Tangerang Selatan. Oke, jadi beliau ini adalah seorang politisi ya Pak ya. Bapak Agus Maulana sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari Komisi 1 fraksi Nasdem. Nah, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak saat ini. Bapak bisa menyempatkan waktu untuk bincang-bincang santai saja sih Pak. Bincang-bincang santai mengenai strategi kemenangan pemilu nih Pak. Strategi kemenangan pemilu dengan metode canvassing Pak. Untuk memulai perbincangan kali ini, Bapak bisa nih sedikit memberikan pengalaman Bapak terkait dengan menarik pemilih gitu ya. Oke, makasih Mbak Salma ya. Iya. Mbak Salma dan sahabat semuanya. Sebetulnya dalam di tradisi di Barat itu ada, baik itu saya waktu itu belajar juga di Canberra ya. Itu istilahnya itu door knocking, mereka ngetuk pintu. Jadi door to door knocking gitu ya. Mengetuk pintu ke pintu. Sehingga istilah kemudian menjadi canvassing. Canvassing ini sebetulnya kan istilah dalam dunia marketing. Iya, betul. Ya kan? Pada saat itu dunia marketing yang biasanya konvensional, dia berjualan di toko gitu ya, berharap orang datang ke toko, lalu kemudian penjualan tidak menaik, sehingga alternatif ide yang dikeluarkan adalah melakukan canvassing, yaitu datang ke rumah-rumah atau ke individu-individu. Nah, dalam politik juga mengadopsi itu ketika sistem pemilunya adalah sistem pemilu langsung seperti ini. Pada saat dulu ketika proporsional daftar tertutup, itu kan pasti nggak dikenal tuh. Yang ada itu adalah kampanye-kampanye terbuka, ya kan? Itu dalam tahun 90-an, 80 mungkin kamu belum lahir ya. Belum. Itu yang namanya kampanye itu nanggap dangdut istilahnya itu. Di lapangan terbuka, supaya orang di situ orasi, karena pada saat itu orang memilih partai. Tetapi ketika sistem pemilu itu menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, artinya yang masyarakat memilih orang per orang, kan ada 3 hal nih yang harus dilakukan pertama kali. Pertama adalah harus dikenal. Betul. Ya kan? Pertama itu tentang popularitasnya. Lalu setelah dikenal, disukai. Orang bisa dikenal, kalau nggak disukai juga nggak dipilih. Negatif. Nah, baru setelah disukai baru dipilih. Nah,
Cara yang pertama itu upaya untuk dikenal kan gampang tuh. Ya, satu misalnya masang iklan aja, orang bisa dikenal tuh. Tetapi ketika orang kenal, tahu kapasitasnya bagus enggak? Nah, ketika kapasitas untuk mengukur kapasitas itu orang baru melihat tuh recordnya. Diformulasikanlah biasanya dalam satu lembaran, yang itu dibacakan dan dihafal oleh kanvasernya. Kanvaser itu orang yang melakukan canvassing. Ibarat si kanvaser ini sebagai marketing, dia harus memiliki product knowledge. Dia harus paham dulu tuh yang mau dijual tuh calegnya itu lulusan mana, unggulannya apa, surveinya. Ya. Kemudian dia itu bisa spesialisasi dalam bidang apa, dia pelajari itu. Biasanya kami itu ketika mau melakukan masing, kita ramu dulu kualitas-kualitas individunya itu, baru setelah itu diajarkan kepada kanvaser baru keliling. Ketika datang, knock, assalamualaikum, Pak, saya dari relawannya Agus Maulana, saya mau menawarkan bahwa apakah Bapak sudah punya pilihan, nah seterusnya dan seterusnya. Disitulah strategi canvassing itu yang istilah di luar itu sebetulnya sebagai door knocking, ya, seperti itu. Nah, mungkin karena Bapak ini sudah sangat berpengalaman mungkin ya Pak. Jadi tentu di praktik lapangannya itu seringkali ada hambatan gitu kan Pak. Nah, itu bagaimana Pak langkah-langkah untuk metode atau kegiatan tersebut itu bisa berjalan efektif gitu Pak? Ya, memang kita selalu mensimulasikan, ya. Bahkan pada situasi yang ekstrim sekalipun, ketika datang orang ngetok pintu itu kan ada dua kemungkinan. Satu disambut, dua diusir. Iya, betul. Atau yang tengah-tengah dicuekin. Ya, seperti itu. Itu udah pasti tuh, tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan itu kita ajarkan. Jika dia diterima seperti apa lanjutannya, jika dia tolak seperti apa lanjutannya, jika dicuekin seperti apa lanjutannya. Ya, karena itu ya kita buatkan simulasi itu dan antisipasi dari tiga kemungkinan itu. Kalau diterima, oke, berarti dia langsung menceritakan, menjual kandidatnya. Tetapi ketika ditolak, bagaimana? Oke, misalkan jawabnya adalah, oh terima kasih Bapak, kalau Bapak tidak punya kesempatan pada saat ini atau tidak punya waktu saat ini, mudah-mudahan lain waktu saya bisa berkunjung kembali. Seperti itulah, ada bahasa basinya sehingga tidak menimbulkan di situ justru bahkan bisa konflik misalnya gitu ya. Betul. Tapi dengan sikap yang begitu, setidaknya tadinya menolak mungkin lebih terbuka juga, ya kan? Oke juga nih caranya gitu. Nah, tetapi ketika dicekin ya dia juga memberikan misalnya sesuatu yang kira-kira apa yang menarik buat si orang yang tadinya yakin. Misalnya, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada perlu apa? Nah, itu strategi apa yang disampaikan? Misalnya, Bapak, mohon maaf kami dari timnya ini, apakah Bapak bersedia waktu 5 menit untuk kami bincang-bincang? Nah, disitulah kalau kalau pertama bisa misalnya lanjutkan. Kalau seandainya, sorry saya nggak punya waktu, baru seperti yang ketika situasi pertama ketika ditolak, baik Pak, kalau begitu saya lanjut. Nah, itu kita strateginya. Artinya si kanvaser kita siapkan 3 kemungkinan itu ya. Nah, bagaimana agar efektif ya, kalau seandainya ditolak ya langsung lebih baik ya selesai. Kita cari orang yang kira-kira untuk menerima. Karena kalau percuma kalau kita paksakan pun, kalau orang udah menolak, baru kemudian ya kita lebih baik ya kita lewati saja, kita skip saja. Bahkan kita pun ketika diterima pun kita ngasih catatan tuh, tawarkan ke dia. Ketika kita bisa gitu ya ngobrol, mengkanvassing dia. Lalu kemudian kalau seandainya orang itu tawarkan, apakah Bapak Ibu bersedia menjadi tim kami? Kalau bersedia tandai 1 misalnya. Apakah Bapak Ibu bersedia atau mau memilih misalkan Agus Maulana dan bersedia menjadi tim, tulis 1. Bahwa saya mau memilih Agus dan saya pun suka Nasdem misalnya, dan saya mau menjadi relawannya Agus. Kasih tuh tanda 1. Jadi dia punya kartu kontrol si kanvaser. Lalu kemudian pertanyaan kedua, kalau seandainya, saya bisa milih tapi nggak bisa jadi tim. 2. Atau misalnya saya ragu-ragu, nanti aja jawabnya. Nah, dia lingkari 3. Kalau mohon maaf saya tidak akan milih Agus, ya. 4. Saya tidak akan milih Agus dan juga saya sudah jadi timnya orang lain. 5.
Nah, 1-2 inilah yang kemudian memungkinkan pada periode berikutnya kita akan passing lagi lanjutan. Penetrasi kembali. Apakah kita punya merchandise? Iya. Kasih lagi. Sehingga itu lebih efektif. Sehingga kita tidak menggarami laut istilahnya itu. Kita mendatangi orang yang punya potensi untuk memilih kita. Nah, itu strateginya. Nah, lebih lanjut ada training khusus dari saya. Kira-kira gitu. Nah, mungkin karena saya melihat di dunia politik ini kebanyakan ini laki-laki ya Pak. Nah, tentu tidak perempuan juga harus berperan Pak. Betul. Karena tidak hanya politik ini milik laki-laki saja seperti itu kan Pak. Nah, mungkin dari Bapak sendiri itu pandangan terkait dengan perempuan di dunia politik itu seperti apa gitu Pak, supaya perempuan ini lebih melek akan politik gitu kan. Terkadang perempuan ini merasa dirinya itu nggak bisa atau bagaimana gitu. Nah, pandangan Bapak terkait hal itu tuh seperti apa Pak? Ya, harus disadari dan diakui bahwa ketertarikan perempuan dalam dunia politik sangat lemah. Dan ini tidak hanya di Indonesia. Iya. Kalau kita lihat data ya, tahun 2023 di Amerika itu yang jadi anggota dewan itu hanya sekitar 28%. 28%. Indonesia pada 2024 itu sekitar 21% atau 127 dari 580 anggota DPR RI. Iya. Di Banten itu hanya 15 anggota DPR dari 100 kursi yang diperebutkan. Artinya memang sejauh ini belum seimbang. Padahal dari segi komposisi jumlah penduduk, perempuan dan laki-laki itu hampir setara. Iya. 51% dan 49%. Itu kalau lihat data PPS di kabupaten manapun, itu hampir seperti itu. Artinya secara nasional itu dari jumlahnya setara. Namun dalam hal keterwakilan perempuan itu memang ya lemah. Iya. Apa penyebabnya? Bisa jadi karena kultur. Tuh, pertama tuh dugaannya ya, karena kultur. Seringkali perempuan selalu diposisikan sebagai kelas 2. Iya, dari laki-laki ya. Dari laki-laki. Sehingga area perempuan itu hanya di 3 bidang. Istilah orang tua dulu tuh. Di kasur, di dapur, di sumur. Iya. Sedikit melebar di lembur. Di lembur. Sehingga tidak setara tuh sejak awalnya. Tambah lagi misalnya ya, kita itu kalau ada afirmasi action kan, karena di dalam undang-undang politik itu mencantumkan di situ wajib mengakomodir, mewakili perempuan 30%, baik kepengurusan partai politik maupun dalam pencalogan. Pencalogan itu wajib tuh memasukkan 30%. Kalau di dapil itu ada 10 kursi yang diperebutkan, maka wajib setiap partai politik mencantumkan 3 perempuan. Biasanya nomor urutnya setelah 1, 2, 3-nya. Gitu, seperti itu. Penanda bahwa ketika ada afirmasi action, itu berarti ketertarikan perempuan kurang maksimal. Iya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya berarti menandakan bahwa demokrasi belum jalan maksimal. Karena yang namanya demokrasi itu seluruh aktivitas, seluruh kebijakan itu mengakomodir semuanya. Tidak lagi ada kelas marginal, kelas 2 dan seterusnya. Iya, itu fakta. Iya. Bahkan di Amerika itu ada gerakan sisudran. Sisudran itu dia memberikan pelatihan kepada perempuan agar dia melek politik, agar dia bisa paham tentang politik, agar dia tertarik untuk maju di dalam pileg misalnya kayak gitu. Nah, di Indonesia mungkin banyak juga sama. Misalkan ketika ada kaukus perempuan politik Indonesia, itu salah satunya. Cuman kan itu terbatas sekali. Artinya ini perlu juga disampaikan di tingkat-tingkat sekolah. Harus ada juga pendidikan, tidak hanya pendidikan politik, tetapi pendidikan politik terhadap anak-anak perempuan. Di-encourage betapa pentingnya masuk politik itu. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah tumbuh, memungkinkan perempuan juga punya kepedulian terhadap politik, baik itu untuk running for
presiden, untuk DPR, untuk kabupaten kota dan seterusnya. Tapi ada fenomena menarik nih Apa itu, Pak? di Indonesia ini, bahwa seringkali Anda cek kalau ada Mm-mm. kepala daerah itu perempuan, Iya. itu pasti ada hubungan dengan politik dinasti. Dicek. Jadi efek politik dinasti itu setidaknya dia bisa memenangkan perempuan di situ. Politik dinasti. Dulu di Banten ada Bu Atut. Kita tahu tuh Bu Atut. Iya. Ada Ibu Airin. Meskipun dia punya kapasitas, tetapi orang selalu mengaitkannya bahwa itu ada politik dinasti. Iya, betul. Di Kabupaten Serang sekarang, Iya. di Pandeglang saat ini, di mana-mana seringkali yang menjabat pemenang-pemenang pilkada perempuan seringkali ada hubungannya dengan dinasti politik. Which is ya oke, nggak masalah bahwa namanya juga yang disebut dinasti politik dianggap juga keliru, faktanya dipilih rakyat. Tetapi ini ada kontribusinya juga dinasti politik itu dalam gitu ya, memenangkan kandidat-kandidat perempuan di Indonesia ini. Termasuk yang di DPR RI, anaknya Pak almarhum Pak Desmond, Iya. jadi Bu DPR Anita. RI misalnya gitu. Anaknya wali kota Lampung, jadi DPR RI. Iya. Nah, itu seringkali banyak begitu. Nah, ini memang dua hal yang berbeda tentu saja, bahwa dinasti politik itu tidak terlalu baik ya. Tetapi ada gitu loh, efek yang rada mendingan gitu bagi kita, setidaknya ada perempuan yang bisa terpilih dengan efek di politik dinasti. Bukan saya setuju dengan efek dinasti, meskipun bisa diperdebatkan makna dari politik dinasti itu. Saya kira itu. Nah, mungkin tadi menyambung daripada yang tadi ya, pertanyaan tadi juga, bahwa kalau menurut Bapak ini perempuan seperti apa gitu Pak, yang untuk atau harapan perempuan untuk berpolitik itu yang seperti apa gitu Pak, yang diharapkan itu perempuan yang bagaimana? Ini semua perempuan tanpa ada batasan. Iya. Kalau saya memberikan batasan, negara memberikan batasan, diskriminasi lagi. Bahwa semuanya kira-kira gini, semuanya setara. Iya. Baik itu laki-laki maupun perempuan di mata hukum. Begitupun di mata politik gitu. Begitupun di mata publik. Karena itu Jadi tidak ada ada lagi perbedaan dikotomi ya? laki-laki perempuan. Iya. Kalau kita pro terhadap kebijakan misalnya yang mendukung berpihak kepada perempuan, maka tentu saja ya kita jangan membuat klasifikasi perempuan laki-laki itu. Kita di otak kita itu ya antara perempuan laki-laki ya sama aja, hanya persoalan beda jenis kelamin aja, itu aja. Nah, kira-kira begitu. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan perempuan yang kayak gini. Tetapi bagaimana caranya misal perempuan bisa masuk dunia politik mungkin? Agar kamu misalnya bisa masuk politik, apa yang harus saya lakukan kan gitu? Iya. Nah, yang pertama tentu saja ya harus jadi aktivis. Karena dengan model pemilihan langsung dan terbuka ini harus berbasis aktivis kalau kamu tidak terkenal. Iya. Ada aktivitas di masyarakat sehingga masyarakat mengenal kita itu karena aktivitas tertentu. Misalnya, oh Amel ini dia misalnya seringkali berkampanye ke kita tentang kesehatan di rumah, aktivis jelantik misalnya gitu ya. Jelantik. Nah itu kan aktivis juga tuh. Terus atau misalkan Amel karena sering menceramai misalkan sering bikin pelatihan kepemimpinan buat anak-anak. Nah itu kan aktivis juga. Jadi kita pertama adalah masukin dunia aktivis. Sehingga dari situlah kita ada isi kepala kita. Ada kita berinteraksi dengan masyarakat. Apa yang akan kita lakukan ketika jadi dewan itu, ketika jadi bupati, wali kota itu, di kepala kita sudah ada tuh. Karena basisnya adalah aktivis kita. Iya. Di sehari-hari kita. Jadi ada background di situ. Isi kepala kita ada. Tidak kosongan gitu datang ke parlemen itu atau datang ke jadi wali kota itu. Jadi aktivis dulu, setelah itu baru kemudian ya kita adalah orang yang suka bersosialisasi, bersosial. Iya. Kan nggak mungkin Karena- juga orang yang individualis bisa jadi anggota dewan. Iya. Ya kan? Harus sosial, harus berinteraksi dengan sosial. Mungkin itu ada dua hal pokok misalnya agar perempuan itu bisa masuk kalau tertarik mau masuk dalam dunia politik, dua hal itu yang harus dilakukan. Lakukannya. Kira-kira Tadi gitu. jadi seorang aktivis. Ya, jadi aktivis ya.
Seperti itu. Nah, mungkin kita kalau misalkan karena seringkali Pak perempuan ini kesulitan dalam dalam mencari suaranya gitu Pak. Terkadang kan seperti itu ya. Kadang dianggap mungkin perempuan ini Apa kapasitasnya, punya Iya. kapasitas apa enggak gitu, Iya betul. Nah, diremehkan. Ya, itu gimana Pak supaya perempuan ini bisa memiliki kekuatan untuk tadi dalam menarik suara kepada masyarakat ini gitu Pak? ya. Gimana itu Pak? Kalau dari pandangan Bapak ya? Ya, saya kira kan gini. Orang itu tadi kan mau milih itu pertama dikenal dulu, disukai, baru dipilih. Dipilih. Itu rumus tuh. Rumus model pemilihan langsung itu popularitas, likabilitas, baru kemudian dipilih. Nah, kalau kan nggak mungkin juga orang datang ke TPS tutup mata, tutup kuping, ceplos aja, nggak ada. Pasti ada informasi sebelumnya. Karena itu bagaimana misalnya perempuan bisa dipilih, misalnya gitu. Tentu ya dia harus meningkatkan popularitasnya. Alat apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan popularitas? Yang pertama tentu iklan. Ya. Iklan yang paling efektif di mana? Di TV. Wow. Cuman TV itu mahal. Iya. Untungnya sekarang kan banyak tuh Media di podcast, di medsos, gitu ya. Nah, ada lagi dengan media luar ruang, spanduk, banner, nah, seperti itu. Nah, atau juga biasa sosialisasi dengan WA di grup-grup WA-nya, minta mohon misalnya doa restunya segala macam. Nah, lalu kemudian untuk pada tahapan selanjutnya setelah dikenal, disukai, datangi kantung-kantung itu. Kantung-kantung masyarakat, misalnya kita melakukan aktivitas sosial, bantu-bantu masyarakat untuk misalnya di situ kegiatan kayak misal memasak, training. Kalau kita bisa masak, ngasih training memasak, misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau kita bukan seorang dokter, tapi punya teman seorang dokter, bisa nggak ajak teman kita itu, bisa nggak pengobatan gratis, cek kesehatan gratis. Kita undang ke kampung itu. Kitanya bukan dokter, tapi punya teman dokter. Relasi. Itu kan bisa juga, oh ternyata Amel ini baik, Amel ini sudah ada kerjanya. Nah, baru dari situlah elektabilitas yang terakhir. Dan dengan model sistem yang sekarang ini, terkadang ada yang tas yang keempat, isi tas. Nah, mudah-mudahan ini mulai dikikis. Tadi popularitas, likabilitas, elektabilitas, isi tasnya ini mudah-mudahan suatu ketika mulai 2029 ini mulai terkikis, sehingga masyarakat itu kalau diberikan informasi politik yang baik, memungkinkan isi tas ini tidak menjadi faktor penentu. Saat ini harus diakui masih menjadi faktor penting di dalam pemilihan langsung ini. Mudah-mudahan ke depan itu masyarakat semakin melek politik, semakin rasional, sehingga isi tas itu bisa dikalahkan oleh kapasitas, kira-kira gitu. Betul. Ke depannya. Nah, kemudian satu lagi Pak ya, ini Pak, mungkin untuk para sahabat bincang ini Pak, bincang ringan, Damar Banten iya ini. Damar Banten ini, sedikit ini sih Pak, tips sederhana untuk yang bisa dipraktikkan. Untuk tadi strategi kemenangan pemilu dengan menggunakan metode canvassing. Nah, tips sederhananya itu seperti apa? Kalau dari Bapak nih? Ya, ini ketika kita sebagai kandidat ya, mau mencalonkan diri, mau tidak mau, metode canvassing itu penting. Karena ini untuk efektivitas ya. Biar efektif itu harus. Jadi canvassing itu kayak radar melihat. Ini kan kalau dalam satu kompleks itu baris rumah ini, kira-kira yang suka Nasdem siapa? Iya. Kalau kita tidak datangin ke rumah satu-satu, gak bakalan tahu ya Pak. Tahu. Bisa jadi ada yang satu, kita buang-buang energi juga, datangi tahu-tahu, atau kita ngasih merchandise, ngasih mug, ngasih tumbler, tahu-tahu orangnya nggak suka, bahkan dibuang. Nah, dengan metode canvassing ini memungkinkan kita sebagai kandidat bisa mendeteksi itu agar amunisi kita ini jauh lebih efektif. Peluru kita itu nyasar ke satu tubuh, kira-kira gitu.
kan khawatir kita nembokin banyak gitu, kalau tidak dikanvassing kan kita tidak tahu apakah kena atau tidak. Nah karena itu dengan cara canvassing ini akan lebih bagus dilakukan oleh dirinya. Langsung Saya ya, secara canvassing langsung. juga, itu lebih efektif lagi. Betul. Saya calonnya. Iya. Kalau bila perlu tidak langsung ke rumah-rumah, bisa dalam satu RT, Pak Ibu mohon maaf ketika ada arisan, saya mau menyampaikan bahwa saya jadi Memiliki kandidat. visi misi. Itu ada dua langsung, oh ternyata ketika popularitasnya juga tahu, oh ini Pak Agus, oh ternyata bisa ngomong. Oh ternyata aktivitasnya ke sini, di sini. Itu jauh lebih aktif. Nah, cuman kemampuan badan kita kan terbatas, sehingga perlu namanya canvasser atau relawan kita. Ya kita latih itu. Tim ya. Biasanya saya itu melatih. Kebetulan saya waktu itu mengelola namanya Akademi Bela Negara Partai Masdem. Di situ adalah lembaga training untuk para politisi, dan saya sebagai wakil karena di situ bagian akademiknya, wakil deputi akademik, dan memang mengajarkan selain untuk urusan-urusan politik secara umum, juga mengajarkan bagaimana melakukan canvassing ya untuk pemenangan. Salah satunya metode yang paling efektif adalah metode canvassing atau door knocking itu. Saya kira itu ya. Oke. Sahabat Damar, metode ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh para kandidat ya. Sehingga bisa langsung mendatangi pemilih. Kita bisa membangun kedekatan bersama masyarakat supaya bisa memilih gitu kan, intinya seperti itu. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga obrolan tadi, obrolan bincang-bincang santai lah Pak ya, ini bisa memberikan wawasan kepada sahabat Damar ini, kepada sahabat-sahabat semua. Mungkin itu saja bincang-bincang santai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Pak ya. Oke, semoga ya. Jangan lupa Pak, nanti di subscribe. Ada YouTube-nya, ada Instagramnya. Apa namanya? Damar Banten. Iya, Damar Banten. Teman-teman jangan lupa subscribe Damar Banten dan pencet apa namanya tuh, loncengnya. Loncengnya supaya nggak ketinggalan ya. Ketinggalan kontennya ya. Jangan lupa Damar Banten. Oke. Media sosial lainnya juga Pak, ada TikTok, ada. Sama Damar Banten juga. Iya, Damar Banten juga. Ya, nanti selain ngeklik Damar Banten, follow Damar Banten, juga follow Agus Maulana Official di IG ya. Siap. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Saya Salma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.